Dan oke, baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Langsung saja kita mulai, to the point saja. Saya orangnya ceplas-ceplos, jadi kita mulai saja. Sesuai janji saya, hari ini kita akan bahas tentang foliar aplikasi atau pemberian pupuk atau nutrisi, baik itu sifatnya organik maupun sifatnya kimia sintetis yang dilarutkan pada daun tanaman. Nah, banyak sekali teman-teman yang bertanya, Pak, kalau kita menyemprotkan pupuk ya, baik itu sifatnya kimia sintetis yang dilarutkan maupun pupuk organik cair yang kita berikan penyemprotan pada daun, yang kita tujukan pada stomata daun atau mulut daun, apakah bisa efektif nutrisi atau unsur hara itu masuk lewat stomata daun lalu diteruskan ke setiap jaringan tanaman, seperti ke batang, ke ranting, tunas, cabang, bunga, buah, dan lain sebagainya. Apakah efektif foliar aplikasi ini? Ataukah tidak efektif? Ataukah itu cuma akal-akalan saja, sehingga pupuk-pupuk yang iklannya bisa disemprotkan ke daun untuk mendapatkan hasil yang maksimal bisa laku terjual? Atau bahasa marketing saja? Jawaban saya adalah saya tidak bisa menjawab. Itu jawaban saya. Ya, saya tidak bisa menjawab kalau Bapak Ibu tanya soal itu. Nah, Bapak Ibu akan bingung. Bukannya biasa Bapak belak-belak ilmu pengetahuan. Kenapa hanya masalah penyemprotan pupuk pada daun saja Bapak nggak bisa jawab? Karena begini Bapak Ibu, perdebatan ini, ya, perkelahian ini, pertengkaran ini, pukul-memukul ini terjadi dari abad ke-17. Ya, lebih tepatnya 17 Masehi. Ya, abad 17 Masehi itu tahun 1601 ya, sampai 1700. Ya, abad 17 itu tahun 1600, mulai dari 1601 sampai tahun 1700. Itu sudah pukul-pukulan, sudah tawuran, sudah bentrok, sudah ribut di situ. Antara kubu ahli botani yang mengatakan bahwa bisa kita aplikasikan pupuk bukan hanya dari akar, tapi daun juga bisa. Ya, hasilnya sudah ada, seperti tek. Kemudian dari kubu sebelah musuhnya mengatakan bahwa itu tidak bisa. Penyerapan unsur hara, penyerapan pupuk, penyerapan nutrisi hanya bisa dikerjakan oleh akar. Sedangkan daun bukan tugasnya untuk menyerap unsur hara atau nutrisi. Ini sudah pukul-pukulan, sudah bentrok dari abad ke-17 sampai sekarang. Masih bentrok. Terakhir itu perkelahian itu terjadi di tahun 2016. 2013 sempat perkelahian hebat juga antara ilmuwan, antara ahli. Kemudian di tahun 2016 itu ribut besar-besaran. Dua kubu di dunia ini. Seluruh ahli pertanian dari semua pelosok negara, ya, semua ahli pertanian dari segala macam penjuru negara melakukan uji coba dan penelitian, tetapi masih juga tidak ada titik temu. Yang kubu yang satu mengatakan bahwa pemberian pupuk lewat foliar aplikasi atau penyemprotan ke daun lewat stomata itu efektif, sedangkan di kubu sebelah mengatakan bahwa itu tidak efektif karena pekerjaan-pekerjaan seperti itu hanya bisa dikerjakan oleh akar, bukan oleh daun. Jadi itu yang mendasari saya nggak bisa jawab pertanyaan Bapak Ibu dari tadi saya bilang. Saya nggak bisa jawab kalau Bapak Ibu tanya kayak gitu. Ya, jadi saya kembalikan aja kepada Bapak Ibu semua. Mau aplikasikan secara foliar atau penyemprotan langsung kepada daun untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, monggo, silakan. Kalau Bapak Ibu yang merasa bahwa saya sudah pernah coba dan hasilnya biasa aja kok, nggak ada perubahannya, malah saya kasih ke akar, pertumbuhannya lebih bagus, ya monggo. Seperti itu, saya nggak bisa bilang benar bahwa foliar aplikasi itu, penyemprotan itu bisa membuat produktivitas tanaman Bapak Ibu semakin meningkat. Saya tidak bisa mengatakan itu. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu bilang lagi, kalau kita kasih pupuk ke akar, ya saya bilang iya. Seperti karena logikanya ya seperti itu. Ilmu pengetahuan di dunia menganut ilmu itu. Jadi tentu saja saya akan bilang ya kalau kasih pupuk ke akar ya pasti akan meningkat produktivitasnya. Tapi kalau ke daun bisa atau tidak saya nggak bisa jawab. Nah itu dari segi ilmu pengetahuan. Itu sekedar referensi saja biar Bapak Ibu ada sedikit gambaran internasional seperti itu ya. Sekarang kita masuk dari versi saya. Nah kalau misalnya dari tanggapan sisi lain tumbuhan, bagaimana menanggapi ini, menyikapi ini, pertanyaan ini, bagaimana versi sisi lain tumbuhan? Dan sekarang saya akan menjawab versi saya, versi sisi lain tumbuhan. Nah ada sebuah penelitian tahun 1950, ada ilmuwan hebat dari Amerika, dia meneliti tentang foliar aplikasi ini. Dan seluruh penelitian yang sudah dikembangkan, yang sudah dilakukan dari abad ke-17 yang tadi saya bilang itu, sampai tahun 1950 mendapatkan hasilnya. Di mana hasil penelitian itu membuktikan bahwa dengan cara sistem foliar aplikasi, yaitu menyemprotkan unsur hara langsung kepada stomata daun, membuat tanaman itu produktivitasnya, hasil panennya meningkat 20%. Itu pencapaian terbesar. Ya, 20%. Jadi kalau Bapak Ibu yang menerapkan sistem foliar aplikasi ya pada tanaman Bapak Ibu dengan semprot ke stomata daun, maka hasil paling maksimal adalah 20%. Ya, gampangnya seperti ini. Kalau misalnya satu pohon cabai, Bapak Ibu panen dapat 1 kilo, maka tinggal kita kalikan 20% dari 1 kilo, yaitu 1,2 kilo. Ya, dari yang tadinya hanya 1 kilo, dengan penyemprotan kepada daun, dia akan meningkat menjadi 1,2 kilo, naik 200 gram atau 20%. Nah, hasil luar biasa seperti itu yang meningkatkan produktivitas sebuah tanaman meningkat 20%, itu ada beberapa aspek yang harus dipenuhi dari Bapak Ibu yang mau melakukan foliar aplikasi. Tidak asal ambil pupuk semprot-semprot pada daun lalu hasil 20%. Nggak semudah itu Gustavo, ya. Ada teknik-tekniknya, ada ilmu-ilmunya, ada teorinya. Seperti yang dilakukan oleh ahli pada tahun 1950 tadi. Semua aspek sudah dipenuhi, hasilnya 20%. Kalau Bapak Ibu tidak bisa memenuhi aspek itu, jangan harap mau 20%. Nah, aspek itu apa saja, Pak? Yang pertama, pencampuran konsentrat pupuk. Seperti itu ya. Mau kimia, mau itu organik, konsentrat pupuk yang dilarutkan atau diencerkan harus sesuai dosis yang aman terhadap stomata tanaman, stomata daun khususnya ya. Harus sesuai dosis. Karena apa? Karena kalau salah dosis, kelebihan dosis bisa hangus daun Bapak Ibu. Bisa kebakar, bisa gosong. Seperti itu. Kalau overdosis. Nah, dosis ini kita nggak tahu. Terkecuali dalam tanda kutip ada pupuk-pupuk tertentu yang ada logo penyemprotannya, ada logo semprotan airnya. Itu berarti bisa dilakukan foliar aplikasi. Tapi kalau Bapak Ibu teliti, pupuk-pupuk sintetis atau pupuk-pupuk kimia yang ada logo itu, logo penyemprotan artinya bisa dilakukan foliar aplikasi, dosisnya justru berbeda jauh dengan dosis pengaplikasian konvensional. Ya, kalau di tanah misalnya 1 sendok makan atau 14 gram per 1 liter air. Tetapi kalau untuk foliar aplikasi dosisnya kecil sekali. Kenapa bisa demikian? Kenapa penyemprotan itu dosisnya sangat kecil sekali? Karena mengingat dan menimbang masalah yang tadi saya sebutkan tadi.
Kalau lebih dosisnya tanaman bisa hangus, khususnya pada daun. Ya, alih-alih mau menjuburkan tanaman, malah tanaman gosong, tanaman kebakar, tanaman hangus. Karena apa? Karena overdosis. Jadi perlu pengalaman, perlu pendampingan untuk hal-hal seperti ini. Hal-hal yang sentral seperti ini sangat berbahaya. Jadi perlu pendampingan, perlu pengalaman yang memadai, perlu ilmu pengetahuan yang mencukupi, baru bisa dilakukan foliar aplikasi. Karena foliar aplikasi ini kalau tidak tepat sesuai dengan dosis, ya pencampuran maupun molekul yang masuk ke dalam, bisa menyebabkan hangus pada daun. Nah, sekarang saya peruncing ya biar cepat. Di dalam stomata daun, itu terdapat lubang kecil yang disebut dengan pori-pori mikro. Ya, pori-pori mikro. Nah, pori-pori mikro pada stomata daun ini dilapisi oleh sebuah lapisan yang bermuatan negatif. Saya ulangi ya, pori-pori mikro dalam stomata ini dilapisi oleh sebuah lapisan yang muatannya negatif. Bapak Ibu masih ingat kemarin kita belajar tentang akar? Akar itu muatannya negatif. Tanah itu muatannya negatif. Ya, jadi kalau akar tanaman muatannya negatif, tanah itu muatannya negatif, kalau misalnya Bapak Ibu kasih pupuk-pupuk yang muatannya positif, maka itu cepat sekali diserap oleh tanaman itu. Karena sifat muatan itu, beda jenis atau positif-negatif akan saling tarik-menarik, sedangkan kalau sama jenis, positif-positif atau negatif-negatif akan cenderung tolak-menolak. Nah, karena akar tanaman itu muatannya negatif, karena tanah itu muatannya negatif, makanya kalau Bapak Ibu kasih pupuk yang sifatnya ion positif atau kation, maka itu akan dengan mudah diserap oleh tanaman. Begitupun sebaliknya, dengan pupuk-pupuk yang mengandung unsur muatan ion negatif atau anion, itu akan lambat sekali diserap oleh tanaman. Kenapa demikian? Ya karena itu sifat tanaman. Dia memiliki muatan negatif-negatif, dia akan tolak-menolak, sedangkan positif-negatif dia akan tarik-menarik. Sama seperti kasus yang sedang kita bicarakan ini, yaitu pori-pori mikro pada lubang stomata yang ada pada daun, yang nanti akan kita jadikan sebagai target utama pada saat kita menyemprotkan unsur hara langsung ke lubang stomatanya. Nah, karena lapisan pori-pori mikro yang ada dalam stomata itu yang tadi saya sebutkan muatannya negatif, otomatis foliar aplikasi yang Bapak Ibu lakukan lewat penyemprotan unsur hara yang bermuatan positif atau unsur hara kation, maka langsung diserap oleh daun tanaman Bapak Ibu. Artinya foliar aplikasi bisa bekerja dengan baik. Tetapi kalau unsur hara yang Bapak Ibu semprotkan kepada daun, masuk ke dalam stomata, sifatnya adalah unsur hara itu adalah anion atau negatif, maka dia sulit sekali untuk diserap oleh stomata dan masuk kepada tubuh tanaman. Nah, unsur hara apa saja yang mengandung ion positif atau kation? Yang pertama adalah amonium, pupuk urea. Itu kan amonium, NH4+. Nah, plusnya cuma satu. Karena urea ini yang kita semprotkan atau amonium ini yang kita semprotkan, muatannya adalah positif, maka langsung diserap oleh stomata daun, stomata tanaman. Berarti foliar aplikasi berjalan bagus, ya. Ditambah lagi dengan pangkatnya adalah +1 atau hanya memiliki satu atom positif, maka dia akan lebih cepat lagi tertarik masuk ke dalam lubang stomata dan dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian selain amonium apalagi? Kalium. Kalium itu adalah unsur hara dengan muatan positif atau kation. Dan pangkat ionnya juga +1. Sama seperti amonium tadi, pangkatnya cuma +1. Maka dia juga seperti amonium sifatnya akan mudah sekali diserap oleh stomata daun dan dialirkan ke seluruh tubuh. Otomatis kalau Bapak Ibu mau melakukan foliar aplikasi atau penyemprotan pupuk pada daun, Bapak Ibu harus mempertimbangkan unsur-unsur anion dan kation yang dimiliki oleh unsur hara yang mau Bapak Ibu aplikasikan. Contohnya seperti amonium tadi, NH4+, plusnya cuma 1, kemudian kalium, plusnya juga cuma 1. Nah, ada lagi nggak Pak unsur hara yang mengandung ion kation atau ion positif seperti amonium tadi dan kalium? Ada, masih banyak. Misalnya magnesium, kalsium, mangan, besi, seng atau zinc dan tembaga. Mereka juga unsurnya kation, unsurnya positif. Tetapi unsur-unsur yang tadi saya sebutkan ini, magnesium, kalsium, besi, tembaga, itu semua bermuatan positif 2 plus. Berbeda dengan dua temannya, yaitu amonium dan kalium tadi. Plusnya itu cuma 1. Nah, apa bedanya? Kalium dan amonium ini plusnya 1, dengan magnesium, tembaga, dan lain sebagainya yang plusnya 2. Kalau plusnya 2 seperti itu, artinya memiliki 2 atom positif, maka molekul atau ion yang dihasilkan akan lebih besar. Seperti itu ya. Ion yang dihasilkan akan lebih besar. Ukuran partikelnya lebih besar ketimbang partikel-partikel unsur yang muatan positifnya cuma 1. Seperti amonium dan kalium tadi. Ya. Amonium dan kalium tadi positifnya cuma 1. Sedangkan kalau magnesium, kalsium, tembaga, besi, zinc, dan lain sebagainya, plusnya 2. Nah, kalau plusnya 2, molekulnya lebih besar. Nah, walaupun mereka ini sifatnya kation, yang sifatnya tarik-menarik dengan stomata daun, tetapi begitu Bapak Ibu lakukan penyemprotan, maka amonium yang plusnya cuma 1, dan kalium yang plusnya cuma 1, itu yang duluan masuk ke dalam. Ya, itu yang duluan masuk diserap oleh stomata daun pada saat foliar aplikasi. Sedangkan kalau magnesium, tembaga, dan lain sebagainya yang plusnya 2, itu akan diserap setelah +1 ini masuk, baru +2. Kemudian apa yang terjadi dengan anion atau yang bermuatan negatif? Seperti fosfor, nitrat, dan teman-teman yang lain yang bermuatan negatif. Mereka tidak akan mudah masuk terserap ke dalam lubang stomata dan dialirkan ke seluruh tubuh. Mereka cenderung akan berada pada permukaan stomata saja. Jadi perlu Bapak Ibu catat untuk melakukan tindakan foliar aplikasi atau penyemprotan. Yang pertama, lihat pupuk yang Bapak Ibu mau berikan ini kandungannya apa? Unsur apa saja yang terkait? Kation kah atau anion? Misalnya saya kasih contoh, pada saat vegetatif ya, pertumbuhan vegetatif mau dilakukan foliar aplikasi. Maka kalau foliar aplikasi yang dilakukan pupuknya nitrat atau NO3-, itu muatan negatif. Artinya nitrogen dalam bentuk negatif, nitrat ya. Itu Bapak Ibu akan sulit sekali melihat perubahannya. Bahkan nggak ada perubahan. Kalau nitrat yang dikasih, karena negatif dan negatif. Lapisan stomata negatif, pupuk yang dimasukkan nitrat, disemprotkan nitrat. Ya negatif dan negatif tidak akan bisa tarik-menarik. Tetapi kalau yang Bapak Ibu aplikasikan pada vegetatif ini, pupuk nitrogennya yaitu amonium, sifatnya positif, NH4+, maka ketika dia disemprotkan pada lubang stomata daun, yang muatannya negatif, sedangkan amonium ini adalah positif, maka dia langsung menariknya. Ya. Jadi itu kalau misalnya Bapak Ibu tanya versi saya, tentang foliar aplikasi atau penyemprotan pupuk langsung pada daun. Berarti jawaban saya adalah, pemberian pupuk untuk foliar aplikasi harus mengandung pupuk yang unsurnya adalah kation atau muatan positif. Misalnya pada vegetatif, bisa Bapak Ibu lakukan penyemprotan dengan amonium, urea.
Sedangkan kalau generatif, Bapak Ibu bisa menyemprotkan pupuk yang bersifat kalium. Jadi pada fase vegetatif, yang dia makan dari daun ini adalah amonium, sedangkan pada generatif yang dia makan adalah kalium. Maka kemungkinan besar foliar aplikasi yang akan Bapak Ibu lakukan sama seperti penelitian tahun 1950, di mana kenaikan hasil produksi 20%. Tetapi kalau Bapak Ibu masih ragu, saya sarankan untuk pemberian pupuk langsung ke akar. Kalau masih ragu, seperti itu, ya. Tapi kalau yakin, hajar saja. Tapi kalau ragu, kasih ke akar. Itu sudah pasti. Karena tanaman pertanian kita ini bukan jenis Bryophyta. Anda tahu Bryophyta? Lumut-lumutan. Kalau tanaman Bryophyta, jenis Bryophyta atau lumut-lumutan, tidak perlu Bapak Ibu siram di akarnya. Dia bisa mengambil unsur hara, dia bisa mengambil air dari udara. Karena sifat Bryophyta seperti itu, tanaman lumut-lumutan. Mereka menyerap kelembapan air dari udara, unsur-unsur semua dari udara, ya. Jadi daun yang bekerja untuk akar, ya. Daun diserap air, bawa ke akar. Terbalik, bukan akar menyerap air bawa ke daun, tetapi daun menyerap air dan nutrisi dibawa ke akar. Seperti itu kalau kasusnya Bryophyta atau lumut-lumutan. Tapi kan kita nggak budidaya itu. Mana ada pertanian lumut, ya. Jadi saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Penjelasannya sudah saya terangkan tadi. Silakan Bapak Ibu pikir-pikir dulu. Mau foliar aplikasi atau penyemprotan atau mau langsung kepada akar tanaman. Monggo, itu terserah Bapak Ibu. Nah, semoga penjelasan ini dapat menambah referensi untuk Anda semuanya, khususnya yang bertanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Anda untuk kita bisa belajar bersama, dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah pada posisi akal sehat.